Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ba'd. Fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat-sangat tidak terhingga, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, segala kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Bermuajah dalam video pembelajaran kali ini yaitu salah satu tugas luar sosiologi agama. Insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa jannah-jannah janji hidayah ke 8 menuju jalan Islam yang terang benderang. Untuk selanjutnya kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ade Zainul Mutakin yang kami hormati dan kepada teman-teman yang kami banggakan kembali untuk menyampaikan materi tentang menelaah hadis Rasulullah SAW tentang jual beli agar lancar dan berkah dalam perspektif Islam dan sosial. Bagaimana? Penasaran bukan? Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang berdagang Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Bahkan berdagang ataupun menjadi bahkan kita menjadi pedagang ataupun menjadi seorang pengusaha itu adalah pekerjaan yang paling baik yang Rasulullah SAW ajarkan, dan bahkan pedagang itu merupakan anjuran dan bisa dikatakan pula sebagai sunnah Rasulullah SAW. Karena ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, Ail kasab at-tiyab qala amar rajul biyadihi wa kullu bai'un mabrur. Wahai Rasulullah, mata pencarian apa yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan yang paling baik adalah seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur artinya diberkahi. Dalam sejarah yaitu istri Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah radhiyallahu anha, beliau merupakan seorang pedagang yang piawai. Nah, kita di sini sekarang hidup di zaman modern, hidup di zaman globalisasi, hidup di zaman serba canggih, hidup di zaman teknologi. Nah, bagaimana sih cara kita untuk berdagang di era modern kali ini, tapi berdagang kita itu sesuai dengan anjuran yang diajarkan Rasulullah SAW? Apa saja? Penasaran bukan? Yang pertama yaitu jujur, yang kedua amanah, yang ketiga murah hati, yang keempat selalu ingat akhirat. Yang pertama jujur. Kenapa kita sih harus kita harus jujur dalam berdagang? Dalam berdagang juga kita belajar akan kejujuran. Kenapa? Karena kita tidak boleh merugikan pihak pembeli. Sebagaimana dalam hadis al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqu fa in sadaqu wa bayyanu buka lahuma bai'ahima wa in kadzaba wa qasama muhiqqat barakatahu bai'ahima. Orang yang bertransaksi khiyar bisa membatalkan atau melanjutkan transaksi selama belum berpisah. Jadi selama belum berpisah itu bisa melanjutkan atau bisa membatalkan transaksi jual beli. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan. Tapi jika keduanya tidak terbuka dan tertutup, maka keberkahan itu akan hilang. Yang kedua, amanah. Kenapa dalam berdagang kita harus amanah? Karena kita harus menjual produk-produk yang
bagus, ini yang berkualitas. Jadi kita itu tidak bisa menjual barang yang sudah tidak layak dijual. Misalnya barang yang sudah tidak layak dijual kita jual, kan itu orangnya tidak amanah. Jadi amanah itu bukan hanya sekedar tentang kejujuran, tapi tentang menjualkan barang yang akan kita jual itu sesuai dengan layak, sesuai barang yang layak dijual. Yang ketiga yaitu murah hati. Apabila ada pihak pembeli yang merasa kesulitan untuk membeli barang kita, kenapa kita tidak untuk meringankan pihak pembeli tersebut? Misalnya kita memberi dagangan kita kepada pihak pembeli karena mereka tidak mampu membelinya. Misalnya kita kasih 1 atau 2 barang, jadi kita tidak menyulitkan pihak pembeli. Kalau misalnya pihak pembeli tersebut merasakan kesulitan untuk membeli barang kita dan berkeinginan membeli barang kita, tapi mempunyai batas ketidakmampuan untuk membeli barang kita. Yang keempat yaitu selalu ingat akhirat. Yang selalu saya katakan di sini adalah jual beli itu bukan hanya sekedar untung dan rugi. Kenapa? Karena jual beli itu antara dunia dan akhirat. Bukankah jual beli itu merupakan sunnah Rasulullah SAW itu dalam perspektif Islam. Kemudian dalam perspektif sosial. Dalam perspektif sosial, ketika kita menjadi pengusaha, ketika kita menjadi bos, misalnya, ketika kita menjadi pedagang yang besar, misalnya, kita bisa membantu kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang itu antara dunia dan akhirat. Bukankah jual beli itu merupakan sunnah Rasulullah SAW itu dalam perspektif Islam. Kemudian dalam perspektif sosial. Dalam perspektif sosial, ketika kita menjadi pengusaha, ketika kita menjadi bos, misalnya, ketika kita menjadi pedagang yang besar, misalnya, kita bisa membantu kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pekerjaan sama sekali, sehingga kita bisa membantu mereka untuk kerja di tempat kita, dan kita bisa membantu mereka untuk menopang kehidupannya, membantu kehidupannya. Itu dalam perspektif sosial. Kita jadi bos, kita bisa membantu mereka, kerabat, saudara, dan lain-lainnya. Jadi dalam perspektif Islam, menjadi pedagang atau pengusaha ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan bahkan 9 dari 10 pintu surga itu ada di perdagangan. Kemudian dalam perspektif sosial, ketika kita menjadi pedagang, ketika menjadi pengusaha, kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan pekerjaan dan bisa kerja di tempat kita, sehingga mereka tidak menjadi pengangguran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kehidupan, itu dari saya pribadi dan kepadanya hanya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan kehidupan Quran, mohon dimaafkan. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.